Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara laporan pengimbasan revitalisasi bahasa Madura tahun 2025. Oleh saya kemarin yang telah mengikuti Bintek di Surabaya terkait dengan bahasa Madura. Ada beberapa aspek yang saya pelajari dan akan saya bagikan di sini. Jadi kesemuanya itu saya rangkum dalam PPT hari ini. Yang akan saya paparkan secara singkat dan jelas saja kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ambilkan poin-poin pokoknya saja dari ketujuh materi itu, apa sih yang perlu kita pelajari, apa sih yang perlu kita terapkan kepada siswa dan kita bagikan ilmu kita kepada siswanya. Dari ketujuhnya, alhamdulillah sudah saya buatkan ringkasan singkatnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah tentang pasangan carakan Madura. Di carakan Madura itu ada ana caraka, pastinya kita sudah hafal Bapak Ibu sedikit banyak. Tapi di sini kita juga mempelajari tentang aksara pasangnya. Jadi aksara pasangnya dari ana caraka itu aksara matinya. Apa sih pasangannya? Di situ juga ada yang namanya papaten. Ada juga angka berupa ana caraka Bapak Ibu. Teknik-tekniknya kita akan pelajari nanti spesial untuk guru bahasa Maduranya terutama untuk diajarkan kepada siswa dan anak didik kita. Kemudian ada juga aksara raja. Jadi ada beberapa aksara raja, itu terutama ada 8 kalau tidak salah papatennya. Nah, kata sapanya gaba. Nanti saya bagikan beberapa kertas yang perlu Bapak Ibu hafalkan. Bagaimana cara membuat kentongannya, kemudian papatennya. Jika ke-8 aksara raja paneka tidak ditemukan, maka hurufnya bisa tetap diganti ke hana caraka huruf kecil Bapak Ibu. Itu. Kemudian ada juga aksara suara. Aksara suara di situ saya lampirkan lampirannya. Jadi ada aksara raja, aksara suara, ada lampirannya Bapak Ibu. Nanti kita bagikan. Kemudian karena keterbatasan waktu, jadi saya singkat. Yang pertama itu ana caraka sudah kita bahas, kemudian saya sudah lampirkan, mohon dipelajari ketika ada pertanyaan boleh sharing ke saya. Kemudian ada lagi stand up komedi Bapak Ibu. Jadi lawakan tunggal. Untuk poin yang kedua adalah lawakan tunggal. Bagaimana sih cara membuat lawakan tunggal itu? Karena di beberapa aspek, terutama di Puskesmas kemarin mengadakan stand up komedi untuk anak didik kita. Insya Allah tahun kedepannya ada teknik yang perlu kita pelajari supaya ada poin-poin khusus tambahan kepada siswa yang harus diketahui. Bagaimana sih caranya Bu? Yang pertama, kita buat untuk itu ada jenisnya, misalnya kita buat materinya saja. Jadi ada setup-nya, ada punchline-nya di situ. Kira-kira apa Bu? Oh, materi utamanya itu adalah misal Odik Ngampong. Nah, dari Odik Ngampong, bahasa Odik Ngampong itu kita buatkan akar-akarnya. Kira-kira apa yang berhubungan dengan Odik Ngampong itu? Jadi misalnya, oh Odik Ngampong ramesken, ada soki, ada efisiensi, ada ekonomi. Nanti kita buatkan pantun. Bagaimana lawakan tunggal itu yang dibawakan oleh dirinya sendiri bisa berkembang membuat penonton atau pemirsa yang menontonnya itu bisa ketawa. Paling tidak di 5 detik awal Bapak Ibu. Jadi contohnya Odik Ngampong, oh lanyala klero, tak lanyala tak melo, muntro sokia, hasil lelong polong, ngakak. Jadi ada lawakan tunggal, cara membuatnya seperti apa, itu juga nanti ada di slide lembar yang perlu Bapak Ibu pelajari, sudah saya bagikan. Kemudian selanjutnya adalah tempeng macapat Bapak Ibu. Tempeng macapat ini kenapa? Asinden, paden asinden, ki beda pucung, beda mas kumambang, ternyata saya juga baru tahu. Kebudayaan bahasa daerah kita itu ternyata banyak, kaya Bapak Ibu. Ayo kita lestarikan bagaimana kita bisa mempelajari hal ini dan kita terapkan, kita aplikasikan kepada siswa-siswi kita. Ada reng bini contohnya. Oleh na koning konyi apa jung piru celana pon semma teti praban nying nying mas kacung cek terona alamar tika. Nah, seperti itu sindenya. Apa pesannya yang diambil? Mun reng bini neka, cek tepate raja kuli katian neka pola beda lake se ketuan tresna. Itu pesanan nasihatnya. Cuman di sini kita pelajari adalah ada beberapa nada yang harus kita pelajari. Ada nada pelok. Kemudian membuat tempeng itu juga berdasarkan ada baris muncan bahasa Indonesia, muncan bahasa Madura neka beda gatra neka ponan 4, kemudian beda anteken neka pada nama 8, kemudian patet irama tinggi rendahnya itu cepon Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengambil yang mudah itu Mas tempeng berupa pucung, itu ada berapa rumusnya. Jadi dari satu gatra itu ada 12U, berakhiran 12U atau O, 6A, kemudian 8I atau E, kemudian di baris yang keempat, gatra saya keempat ini pada 12A. Nah, apa sih 12A? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Maksudnya di awalan dan di akhiran itu berhubungan dengan A, berakhiran dengan A, I, U, E, O, begitu.
Kemudian nadanya Bapak Ibu tak bensromben nyanyi tempeng. Beda nada tibi, ada nada pelok kasa, nada panjang pakai liuk. Seperti itu. Kemudian ada salendro. Salendro neka biasa, cuman permainan suara kecil atau besar. Bapak pucung. Nah, asa beda nada biasa namanya permainan kecil dan besarnya suara. Itu salendro. Kemudian yang pelok itu pakai liuk. Kemudian ada lagi selain pucung itu cuma 4 baris, 4 gatra. Kemudian ada lagi mas kumambang. Mas kumambang juga ada rumusnya Bapak Ibu di lembaran itu kita bisa pelajari. Kalau di situ ada 4 gatra, beda 12, 6 belu. Neka berakhiran huruf O, A, sarang E, I, A. Jadi beda rumusnya bang sebang mun akabai tempeng pucung nama capat pucung sarang mas kumambang. Cuman nadanya itu ada 2, ada salendro, ada pelok, pakai liu, ada biasa pakai besar atau pendeknya. Beda maca, cepat. Kemudian bab selanjutnya nikah tentang cerpen atau careta pendek Bapak Ibu. Tips menulis cerpen 1 ada pul ompul. Kemudian yang kedua itu ada sengangkit atau besen nulis. Kemudian nikah seketelok maca. Sekempak toles sekempang. Panapa nih ketoles soro toles sekempang, kemudian sekelemak cek takut nyoba. Jadi murid nih cek takut nyoba. Terus pun toles, lama kira salah kelero nih toles penting bangal noles. Kemudian toles gelu cendi edit. Jadi cara aku baca cerpen cerita pendek nikah, tu bukan toles. Makalah edit bait per bait bab per bab asa diatur di belakang. Pokoknya noles kelun. Terus aku boy puisi yang pertama nih ke tema harus jelas. Tema benjudul harus beda ya. Tema benjudul nih ke kita, cuman yang tema itu kau tuh jelas, sejudulnya kau tuh menarik. Mun tak ada nikah, orang yang macak akasa, abek kimeng, abek sengkah. Mun judulnya tak menarik. Nah, kemudian neka diksi. Mun aku bayi puisi neka memperhatikan diksi juga Bapak Ibu. Diksi neka apa? Pilihan kata. Jadi diksi itu adalah pilihan kata. Mun bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia tengki pastinya sudah paham diksi itu apa. Untuk guru matematika dan selain akasa abek kimeng, mun diksi ini kenapa? Kemudian yang ketiga gaya bahasa. Gaya bahasanya mun aku bayi puisi neka biasa ngangkui majas personifikasi atau majas metafora. Kemudian saya keempat, neka rima, puisi bebas. Kenapa ditentukan puisi bebas atau puisi lama dan iramanya. Kemudian kembangkan puisi Bapak Ibu, suruh kembangakin puisi neka. Contohnya saya beda lembaran kaya keris tanang. Nah, neka kan lumayan, tengki membuat judul keris tanang kan menarik. Keris tanang aserah katian neka. Nah, untuk materi selanjutnya neka tentang atunging. Triknya atunging neka katin apa? Yang harus dipelajari itu yang pertama adalah perubahan suara. Perubahan suara aceri anak neka aube suara kan atunging neka abek melarat lakaran. Tekniknya aku lihat cerita tekniknya do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do cek ambu. Neka mun atas berarti suaranya tengki. Katanya do saya atas paling 2 kali do re mi fa si la si do. Kemudian ada perubahan suara misal contohnya nang atunging tentang cerita hutan bede kece bede kelinci. Mun suaranya kece ini tak mungkin suaranya kayak ini Bapak Ibu. Pastinya suaranya gajah itu besar. Raja. Kemudian saya suara neka maksudnya perubahan suara katin apa Bu? Perubahan suara neka saya misalnya kecil kan raja. Hei kelinci, kenapa kau tidak datang ke rumahku? Misalnya itu kan suara gajah itu besar. Kemudian si kelincinya kan lebih kecil, otomatis suaranya lebih dikecilkan. Jangan mendengung Bapak Ibu, karena kalau mendengung itu suara hanya di hidung itu lebih habis nanti suaranya. Contohnya, oh iya gajah, aku lupa karena waktu itu aku sedang ketiduran. Ini kan tidak suara hidung, tidak mendengung, tapi suara perut. Ketika suara perut maka itu lebih banyak, tak pegek, tak leso katanya, tak ada. Kemudian mun tartel nih kura-kura, beda kura-kura semisal ada telok hewan kayak kan otomatis ada 3 perubahan suara yang diikutkan. Tartelnya. Oh iya, kapan kamu akan pergi ke sana, kelinci? Latihan dek nikah suaranya saya kura-kura. Jadi ada 3 suara yang berbeda ketika dimainkan oleh 3 tokoh atau peran dalam cerita mendongeng. Itu yang wajib dipelajari kepada siswa, perubahan suara. Yang kedua adalah gestur. Gestur itu adalah gerakan-gerakan. Teknik yang wajib kita hafalkan di sini adalah Bapak Ibu, ketika siswa itu sudah mulai tampil, gesturnya itu yang harus kita perhatikan. Kaki dibuka sejajar dengan bahu. Tak usah ngangkang. Kaki dibuka dengan sejajar bahu. Tak usah ngangkang katian dek nikah. Cukup ambil enaknya saja. Itu yang pertama yang saya pelajari. Kemudian bahu agak membungkuk sedikit. Bahu ketika sudah di depan, bahunya agak membungkuk karena yang akan kita pelajari adalah tentang mendongeng. Seperti itu. Anak ketika maju itu mendongeng sedikit membungkuk. Kemudian ekspresi harus ceria di awal Bapak Ibu. Ini baru saya tahu. Ilmunya sudah lumayan sip ya. Ini trik-triknya siapa tahu dapat poin lebih untuk anak didik kita ikut nanti cerita mendongeng. Jadi ekspresi masuk itu yang membacakan itu harus senyum, harus ceria, apapun itu yang terjadi seperti itu. Ketika sudah memasuki cerita dongeng, maka ekspresinya mengikuti alur cerita. Tapi ketika sudah kembali lagi, pada suatu hari si gajah dan si kelinci ketemu di sebuah hutan yang sangat lebat. Itu kan ekspresinya membuat ini ya bahagia, senyum, seperti itu. Ketika itu baru beralih perannya mereka menjadi seekor gajah, seekor kelinci, tetap satu orang yang memainkan dengan 3 suara sekaligus. Kemudian
teknik karakter dengan mengarangnya. Oh, si gajah begini. Kontak mata Bapak Ibu. Jangan lupa. Kontak mata ketika sudah ada di depan, lihatlah penonton. Jangan memberi tatapan kosong. Itu poinnya. Bodoh saat cerita, oh, ketika hujan aciling ke atas katian Danika. Jadi tidak terpaku kepada penonton-penonton yang ada di depan begitu. Jadi mengambang. Kemudian intonasi dan tekanannya, suara itu ditekan. Oh iya, benar juga ya. Seperti itu. Kemudian ada gerakan kaki. Gerakan kaki juga ternyata sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Ketika kita mendongeng, gerakan kaki bisa maju 3 langkah. Mundur juga 3 langkah. Seperti itu. Jadi kembali ke asal cerita. Jangan lupa tangannya membungkuk, muka itu senyum ketika sudah menampilkan sesuatu. Tema selanjutnya yaitu berupa pidato. Nah, pidato ini yang wajib kita ajarkan kepada siswa untuk kegiatan-kegiatan di sekolah setiap tahunnya. Apa saja pidato yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah struktur teks pidato. Kemudian salam pamuka, esena pidato, salam penotop, intonasinya harus tegas, ritmenya cepat, pantun dan cerita. Maksimalnya pidato ini kan pon 5 menit 10 menit Bapak Ibu maksimal kasa. Kemudian beda ki pidato, sarang ceramah, sarang khutbah kasa pun beda. Kalau pidato ini identik tidak pakai naskah. Jadi kebanyakan orang pidato ini naku naskah. Ternyata pidato kasa tak usah naku retoreten katian spontan. Ada naskah cerita lucu nanti di belakangnya, pantun ke katian dan Kemudian beda ki dengan ceramah. Ceramah atau khutbah itu beda. Boleh pakai teks atau naskah. Itu saja struktur teks pidato Bapak Ibu yang perlu kita pelajari itu paling tidak 1 sampai 5 menit saja. Ada salam buka, ese salam penutup. Karakteristik pidatonya itu ada intonasi tegas, ritme cepat, dan sedikit sisipkan pantun atau cerita. Begitu saja. Contohnya, sakat dinto pamator, manabi beda pamator, saya kurang parcuke, beten kaulanya on sapora hakian dan nikah. Sementara laporan PPT yang saya buat itu saja Bapak Ibu, ada 7 materi pelajaran yang sudah saya bawa untuk oleh-oleh kepada Bapak Ibu guru sekalian di sini. Untuk pengaplikasiannya nanti kita sama-sama kerjasama dengan murid dengan guru-guru yang lain begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, terutama penggunaan bahasanya mungkin sedikit agak kasar atau agak kaku. Matur sekelangkong, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, semangat belajar puisi sama dongeng. Nah, puisi itu kita tentukan dulu cara bikin puisi. Temanya apa? Bulan apa? Anggitan apa? Nah, caranya indikator dalam penilaian puisi, neka berdelok, situng tentang interpretasi, neka tentang kesan dan pandangan. Kemudian intonasi, ketepatan pengucapan. Tepat je, emak, embu, ebu. Kemudian ekspresinya, pandangan wajah, wajib melihat ke penonton. Itu yang puisi. Ibu kasih contoh. Contoh, dipanggillah. Misalnya, Lia Istiqotul Fisya dari SMPI Azharul Ulum. Jangan lupa, kalau puisi itu tetap pegang naskah. Kalau puisi tetap pegang naskah. Dipegang naskahnya, berjalan, ikuti, berhenti di tengah, ambu tengah. Kemudian pandang penonton, pandangannya. Penontonnya dipandang kanan kiri, kemudian membungkuk. Sedikit saja membungkuknya. Sakoni membungkuk. Lastareneka, jangan lupa nada suara wajib ada kutipan berubah. Ibu punya puisi di sini. Puisi. Lihat gerakannya Ibu. Ya, lihat gerakannya Ibu. Cuman mangken. Anggitan Tauhid Supratman. Ambo nyon sapora sadojo tengka tak penai ngagem besar. Ambo cuman mangken kaodian marah goceng along-kalong tasbih. Hambu kalian ampon lesan kula buki member. Selesai. Jadi ada penekanan suara, ada ekspresi, ada juga intonasi. Suaranya ditekan. Hambu. Apa rasa? Berarti ekspresinya apa ini? Sedih. Ekspresinya sedih. Coba cak kali tuh, tapi kena kelir. Bu itu kelir. Kelir. Bisa ya? Bisa sih. Lanjut ke dongeng. Nah, pecungin nih kebu. Nonton lagi setong caret ada orang lain. Kalau melencara selebut. Contoh apa bel? Mitos. Teknik membuat dongeng, teknik akabai tunging, nih ke situ. Tetap perubahan suara. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu dari awal sampai akhir itu naik tinggi. Ada yang kecil, ada yang tinggi. Kemudian
Yang kedua gestu. Nah, gestu mereka gerakan. Situ. Kaki soko naik buka lebar, tahu lebar lebar. Lebar sebahu. Lebar sebahu. Kemudian bahu agak membungkuk sedikit. Ketika masuk selebar sebahu, ini jangan begini atau rapat, tak bagus, tak saya. Mereka boleh buka sakoni sesuai dengan bahu. Bungkuk sakoni. Karena dongeng beda dengan puisi. Kalau puisi tetap bawa teks, kalau dongeng tidak boleh membawa teks. Paham ya? Kemudian ekspresi ceria. Ketika masuk kemudian senyum. Masuk senyum. Kemudian ada kontak mata. Mata untuk membacakan itu melihat ke depan. Jadi ada. Intonasi dan lekukan. Nah, gerakan kaki, gerakan sokoneka 3 kali ke depan, 3 kali mundur. Nah, begitu juga yang sebaliknya. Kembali ke asal. Contoh. Persahabatan kura-kura dan kelinci. Dahulu kala di sebuah hutan yang indah dialiri oleh aliran arus sungai yang sangat bersih. Setiap hari, Cici meloncat-loncat mencari makanan yang ada di hutan. Suatu hari, Cici datang berjalan di semak-semak. Kemudian Cici bilang, di sini tidak ada makanan. Mungkin di sebelah sana ada. Melompatlah dia. Terdengar tiba-tiba suara dari kejauhan. Tolong aku. Ketika dilihat, Cici menyampaikan, siapa ya yang lihat? Siapa kau? Kenapa kau tengkurap di situ? Kata si Cici. Si kura-kura bilang, tolong aku. Aku sedang tengkurap begini. Nanti aku ceritakan. Tolong aku dulu. Seperti itu. Kemudian gajah datang. Ada gajah. Tak di seberapa lama si gajah datang. Ada apa ini? Ramai sekali. Hei, kelinci. Hei, kura-kura. Sedang apa kalian? Itu maksudnya ada 3 perubahan suara. Ada berapa tokoh di situ? 4. Siapa? Pembaca. Kelinci. Gajah. Paham sampai di sini? Nanti kita praktek satu. Minggu depan Ibu ajari tentang anacaraka dan bagaimana cara berpidato. Oke, kita praktek mulai dari yang pertama. Dia istiqotul fis. Iya, yuk. Terima kasih.